Halo semuanya, berjumpa lagi di channel ini dan kita sekarang akan mencoba membahas ya desain pattern yang lain nih. Ya kita udah belajar semua desain pattern ya, yang video 1 sampai 9, sampai 10 ya. Terus terakhir kita juga mengcombine ya beberapa desain pattern sekaligus ke satu project. Sekarang kita akan mencoba untuk belajar sisanya ya, yang kelewat gitu. Nah, ini bukan berarti nggak penting ya teman-teman, tapi mungkin lebih less intuitif sebenarnya atau lebih jarang digunakan sih daripada yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi use case-nya desain pattern yang ini ya, yang gue jelaskan ini mungkin sedikit agak jarang dipakai daripada yang udah pernah gue bahas. Nah, tapi sebenarnya sama-sama aja sih ya, kurang lebih mirip terkait principle ya, solid principle, terus apa, konsep-konsep refactoring dan lain sebagainya. So, kita akan mulai langsung ya dari yang pertama nih, proxy ya. Jadi proxy design pattern itu dia memprovide substitute atau pengganti ya atau placeholder for another object gitu. Nah, ini mirip seperti adapter sebenarnya ya. Ini misalkan di sini ada objek ya, terus ini ada proxy-nya gitu. Nah, ini interface-nya sama persis teman-teman. Ya, interface-nya misalkan ini get apa gitu ya. Nah, ini juga sama ini, get apa gitu atau set apa sama persis. Nah, tapi klien dia akan pakai ini ya. Akan pakai proxy yang ini, nggak pakai yang ini. Kenapa? Kadang biasanya sih untuk terkait misalkan harus ada autentikasi dulu di sini atau ada apa data sanity dulu baru bisa lanjut ke sini gitu ya. Kita lihat contohnya ya di refactoring.guru ya. Di sini kita akan coba cari yang di sini ya design pattern, terus kita cari katalog di sini, terus kita pilih yang proxy nih ya. Proxy mana? Nah, sini. Ya. So di proxy itu ini gambarnya lucu-lucu ya guys ya. Jadi ini contohnya ya. Em, contoh ketika kalian mau connect ke database gitu ya. Ini kan biasanya ada proxy-nya yaitu untuk autentikasi atau untuk rate limiter dan lain sebagainya nih. Nah, seperti ini. Analoginya seperti ini. Jadi credit card itu adalah proxy dari cash gitu. Nah, jadi di balik kredit card kan semuanya itu uang sebenarnya, tapi kredit card itu hanya proxy proxy untuk uang. Nah, ini contohnya ya struktur dari proxy design pattern. Jadi ini klien, terus ini satu interface yang sama nih, proxy sama service aslinya ya. Ini service aslinya, ini proxy-nya. Nah, dia sama-sama punya satu interface yang sama, tapi klien nanti harusnya berkomunikasi ke proxy gitu ya. Nah, ini dia juga has a service ya. Nanti ketika dia operation di sini, dia cek akses dulu, apakah boleh nggak gitu ya. Ada akses control list-nya nanti. Ini contoh proxy untuk security berarti ya. Jadi ketika operation di hit ya atau dipanggil, ini dia akan memanggil reservice.operation lagi. Jadi seems redundant ya, tapi sebenarnya oke gitu untuk melakukan tadi ya security dan lain sebagainya. Nah, atau cache contohnya seperti cache gitu supaya lebih cepat datanya bisa masuk gitu ya. Kalau misalkan cache-nya invalid atau expired, dia balik lagi, dia akan nge-get lagi ke yang asli gitu ya. Jadi yang asli itu sebenarnya nggak dipakai sama klien supaya aman aja sih gitu ya. Terus pros and cost-nya ini sih, ya kita bisa ngontrol objek tanpa klien tahu tentang itu ya. Klien nggak tahu kita lagi ngobrol sama proxy atau sama ini kita nggak tahu gitu, karena by interface doang ya. Kemudian ya open close principle juga ya, bisa introduce new proxy tanpa mengubah service aslinya gitu. Code-nya lebih complicated pasti, nambah kelas pasti ada ya, karena nambah proxy juga gitu. Terus juga bisa delay responsnya, karena kan ada satu hop ya, satu satu lompatan lagi itu. Jadi dari sini ya, lompat ke sini, terus lompat ke sini gitu. Daripada ini langsung ke sini. Jadi pasti ada delay itu ya, meskipun nanti di proxy network juga pasti ada delay itu. Daripada kalau kita langsung ke service aslinya. Terus bridge itu sebenarnya mirip sama adapter ya. Proxy sih sebenarnya mirip sama adapter, tapi tujuannya beda gitu. Adapter kan kalau nggak cocok aja nih portnya nih, tapi proxy itu ya bukan karena nggak cocok gitu. Nah, kalau bridge itu lebih ke ya itu mau menjembatani dua sistem yang kompleks teman-teman ya. Nih bridge. Nah, ini ada sistem kompleks, dia ada jembatannya.
Ya, jadi intentionnya bukan untuk ini nggak cocok gitu secara interface, tapi untuk menjembatani aja sesuatu yang kompleks gitu, dua hal yang kompleks. Nah, contohnya ini nih, ya, yang sebelumnya kompleks, sebelumnya kayak ancur gitu ya, kayak red circle, red square. Terus kalau shape-nya nambah satu, dia harus nambahkan sebanyak ini kali gitu ya. Berarti ini jumlah kelasnya adalah jumlah shape dikali jumlah color gitu. Nah, alangkah baiknya dengan kayak gini nih, ya. Jadi nanti shape yaitu has a color gitu, dibuat seperti ini. Ini adalah bridge design pattern gitu. Nah, ini jadi dipisah gitu ya, kayak ada dua kubu gitu. Nah, ini contohnya ya, strukturnya. Jadi ada klien di sini, berarti ini adalah bridge-nya kayak tadi ya. Jadi ini adalah kayak shape-nya, ini adalah color-nya gitu. Terus ini ada concrete-nya masing-masing. Ya. Nah, ini contohnya ada remote, ada device. Remote dia punya beberapa punya device ya. Mungkin punya beberapa device juga untuk satu remote. Nah, ini opsional ya, mau ini interface atau enggak ya. Atau ini mau abstrak atau enggak opsional, tapi yang pasti ini harus interface sih. Si salah satunya yang dikontrol gitu. Ya ini nggak bisa sama persis sih sebenarnya ya, nggak bisa dalam satu derajat yang sama, pasti ada yang has a apa gitu ya. Oke. Nah ini prosnya bisa membuat platform independent class dan app ya, nggak intertwine kayak tadi. Open close possible juga, single accessibility juga. Ya kita nggak perlu tahu detail dari bridge yang di kubu lain gitu ya, di kota lain gitu. Tapi ya pastinya complicated ya. Highly cohesive class. Berarti kelasnya itu sangat apa ya? Sangat kohesif itu berarti sangat nempel satu sama yang lain gitu. Ya. Oke, itu untuk bridge, guys. Kemudian builder. Nah, builder ini gue lumayan sering cari melihat ya sebenarnya. Itu dia bisa mengkonstruk objek step by step untuk mereuse same construction code. Ya. Useful untuk digunakan untuk membuat misalkan kita membuat suatu objek yang kompleks ya. Untuk misalkan ada objek yang fieldnya banyak banget, terus logiknya juga banyak untuk membuat fieldnya. Itu cocok untuk builder. Ya. Kita akan lihat di sini namanya aja builder berarti kreasional ya. Kita lihat di sini. Hmm. Nah, ini contoh builder. Misalkan ada house with garage, house with swimming pool, dan bla 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 gitu ya. Agak ribet gitu. Nah, mungkin alangkah baiknya dengan kayak gini. Jadi ada house, nah terus dibuat beberapa parameter di konstruktornya ya. Ada has garage, has ini, has ini, has ini. Nah, tapi kalau gini kan kalau mau nambah sesuatu lagi di rumahnya harus menambah parameter ya. Kalau misalnya nggak ada nol 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 semua. Nah, ini bukan sebuah desain pattern yang bagus gitu. Nah, solusinya dengan membuat seperti ini ya, kayak setter gitu, kayak build wall, kita bangun ini gitu. Nah, tapi ini kelasnya adalah builder. This is not the real house ya. Real house-nya nanti akan dipakai ini, pakai satu ini, get result house. Ya, jadi begitu house-nya udah jadi, kita nggak bisa segampang itu membuat walls, membuat door, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini single responsibility juga. Ya, karena kalau di dalam house ada ini, ya aneh sih ya, ada objek yang bisa diubah secara gampang kayak seperti ini aneh gitu. Makanya ini buildernya sendiri nih. Jadi jangan lupa kalau build yang udah selesai, kita get result house. Ketika house-nya udah jadi, ya udah gitu. Ini bisa mungkin nanti dihapus oleh si Java garbage collector-nya ya. Nah contohnya seperti ini ya. Ini client, ada director, ada builder. Terus ini nih builder, ini kan interface. Terus ada build step, 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 build step. Terus nanti direkturnya nih yang mau manggil kira-kira kayak mau nge-build step apa gitu ya. Contoh di sini nih, kalau simple mau yang A doang, kalau enggak mau yang B, terus set, terus berapa gitu. Ya in the end harus ini ya, harus get result. Belakangnya harus dot get result atau kalau saya nemu belakangnya itu that dot build gitu, build kurung ya. Nah, seperti itu guys untuk builder ya.
Kita lanjut, prototype itu gunanya untuk mengcloning objek ya. Tanpa kita coupling to their concrete class. Ya mungkin sekarang kalau kita coupling ya, biasanya sih seperti ini kan. Apa? Misalkan ada objek baru ya. Kita mau cloning nih ini. Ya berarti kita kasih new objek baru ya. Terus kita dapetin dulu nih, ini get apa, get apa, get apa, get apa, masukin sini, masukin sini, masukin sini. Nah, seperti ini kan ya. Tapi ini ribet teman-teman ya. Jadi lebih baik pakai prototype design pattern gitu. Kalau misalkan nanti banyak yang kayak gitu ya. Kalau sedikit sih mending nggak usah supaya tidak menambahkan technical debt nanti. Apa tadi? Prototype ya. Nah, ini ya cloning ya lebih tepatnya. Nah, ini ada sampai ada sel gitu ya, mitosis atau apa gitu namanya lupa. Nah, ini contohnya ya, ketika clone, kita lihat code-nya di sini ya, return new bla 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 this gitu. Nah, berarti ini somehow ya, dia itu punya parameter, ya konstruktornya punya parameter prototype itu sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu tahu dalam prototype ini field-nya apa. Ya udah, cuman kita copy this object gitu. Nah, ini menarik sih ya. Ini gue juga baru pertama kali lihat ya, desain pattern yang unik juga, yang indie gitu ya. Jadi ini contoh menggunakan OOP yang bagus nih, seperti itu. Ya, ini bahkan bisa subclass ya, bisa subclass, ini subclass ini gitu ya. Em, terus kalau mau clone ya udah sama sih code-nya tinggal gini doang ya. Jadi kata kuncinya di desain pattern ini adalah cloning ya. Seperti itu guys. Untuk ini, nah kita bisa clone objek tanpa mengetahui konkret kelasnya seperti apa, isinya apa kita nggak peduli ya. Kita cuma pakai this gitu aja tadi ya. Nah, bisa memproduce kompleks objek lebih convenient. Terus, nah, SQL reference pasti ada juga ya. Might be tricky gitu. Karena kan bisa aja ini has ini biasa ini ya. Terus bolak-balik gitu ya. Is a gitu nanti rekursif. Javanya pasti panas nanti ya. Pasti akan crash gitu. Ya itu untuk prototype. Terus flyweight. Flyweight ini gue juga menemukan agak unik gitu ya. Dia itu basically ya membuat objek itu lebih available ya untuk di sisi RAM-nya. Nah, berarti ini salah satunya desain pattern yang melihat ya atau fokus ke non fungsional gitu ya. Contohnya seperti RAM usage gitu. Nah, ini misalkan ada beberapa objek yang misalkan apa ya, objek misalkan kalian main CS:GO ya, Counter Strike, kayak misalkan ada objek bullet gitu ya. Nah, bullet itu kan kelihatannya tuh sama ya. Misalkan nih, bentuknya misalkan emas itu lonjong atau apa ya contoh ya. Contoh Minecraft deh, Minecraft. Kan ada beberapa blok-blok tuh ya. Satu blok kan sama tuh seragam sama yang lain ya. Terus dia kan punya common common field gitu. Misalkan kayak warna bloknya, misalkan kalau grass sama-sama ada coklat sama hijaunya gitu. Jadi ketika kita bikin new block lagi ya, kita nggak perlu bikin warna brown sama green lagi gitu. Kita cukup pakai yang sudah ada. Itu gunanya untuk mengimprove RAM. Nah, ini akan sangat useful kalau tadi ya contohnya Minecraft. Bayangkan Minecraft itu ada jutaan blok pasti ya di dalam satu dunianya itu ya. Kalau misalkan masing-masing blok itu kayak ada warnanya sendiri-sendiri yang redundant gitu buat apa ya. Nah, lebih baik yang warna-warnanya tadi itu dibuat satu kelas sendiri aja, cukup satu kelasnya, nanti dia referensi ke kelas itu ya. Nah, nanti yang berubah-berubah apa di dalam blok itu yang beda apa? Mungkin yang beda adalah koordinatnya gitu ya. Atau mungkin state saat di apa? Saat ditambang gitu ya, saat ditambang state-nya kan dia hancur atau enggak gitu. Nah, itu baru yang bisa dibedakan. Tapi untuk sesuatu yang sama ya nggak perlu gitu, guys. Nah, ini contoh ya. Ini game, terus ini partikel. Dia punya partikel ya, koordinat, koordinat, vektor, speed dan lain sebagainya nih. Nah, RAM-nya tuh gede banget nih, 21 GB ya.
Karena bayangkan ada 1 juta partikel. Ya kalau di Minecraft tadi anggap aja 1 juta blok gitu ya. Nah, di sini ada moving particle, ada partikelnya. Ya. Yang di sini ini lots nih, ini banyak, terus ini ada sedikit. Ya, ada few doang. Yang moving particle ini ya partikel ini sih, mungkin misalkan ada grass, terus ada TNT, terus ada obsidian, ada water gitu ya. Jadi cuma satu doang gitu. Nah, ini tadi ya dihitung-hitung sampai 21 giga. Kalian coba baca deh, baca sendiri ya. Nanti dia cuma bisa sampai 32 mega nih. Karena yang tadi apa ya? Yang tadi view yang sedikit cuman segini doang. Sedangkan yang banyak itu cuma 32 byte. Jadi bisa berapa kali lipat ini ya hematnya ya untuk RAM-nya. Nah, itu untuk flyweight teman-teman ya. Kurang lebih gitu untuk desain pattern-nya. Jadi di sini ada flyweight juga, terus ada repeating state. Ya pokoknya intinya dibedakan lah ya. Ada part yang bervariasi banyak, ada part yang variasinya sedikit. Nah, itu kalau bisa dipisah gitu ya. Hmm. Nah, kalau tree type itu yang sedikit nih. Kalau tree ini yang banyak. Itu. Atau ini block lah ya. Di Minecraft tadi ini block type. Oke. Nah, cons-nya apa? Nah, kita menunggalkan RAM over CPU cycle ya. Karena kenapa? Karena kita menambahkan perhitungan lagi ya. Ini kan nambah perhitungan nih. Nambah kayak bukan comparison sih, kayak mengakses suatu memori itu kan perlu CPU ya. Gitu. Daripada langsung di CPU registernya, tapi kayak CPU-nya harus ke RAM dulu. Nah, seperti itu. Jadi instead of datanya tuh di dalam satu apa ya, satu memori yang sama ya, satu contiguous block, tapi datanya itu kayak di mana-mana gitu ya. Saya memanggil satu sama yang lain, CPU cycle-nya lebih gede gitu. Code-nya bisa lebih complicated pasti ya, karena kita memisahkan kelas tadi. Tim member yang baru juga bingung kenapa dipisah gitu, kenapa nggak digabung. Ya. Terus chain of responsibility ya. Ini juga mirip-mirip seperti ini sebenarnya, seperti dekorator ya. Ini contohnya kayak di web ya, biasanya ada handler gitu. Kita udah pernah coba. Oh, belum tayang ya. Ya, kita nanti akan belajar di web ya, namanya Express.js. Itu ada middleware yang namanya middleware. Nanti akan dipasing-pasing gini nih ya. Jadi pertama ada misalkan web traffic masuk, dia akan coba melihat headernya, cookie-nya, terus apanya gitu dan seterusnya sampai ke belakang. Nah, chain of responsibility-nya seperti ini kok di UI ya. Misalnya ada button, dia manggil subpanel, manggil panel, manggil window gitu. Nah, ini strukturnya. Ketika ada, nah dia bikin ada namanya handler di sini, interface, terus ada concrete-nya ya. Terus ini kita bikin H1, H2, H3 itu handler. Terus di H1 kita kasih next handlernya apa nih? Berarti habis H1, H2, habis H2, H3. Nah, terus setelah H3 apa? Kalau udah kelar ya udah gitu, nggak usah kasih set next. Itu. Terus kalau ini next tidak sama dengan null, ya handle terus bisa rekursif gitu ya. Bisa nggak ya rekursif ya? Sebentar. Iya bisa rekursif, bisa circular. Kalau kalian H1 set next H2, H2 set next H3, H3 set next H1 ya, hati-hati ya. Oke, seperti itu guys. Ini contohnya penggunaannya ya. Bedanya apa sama dekorator? Kalau dekorator kan beda kategori ya. Dekorator lebih ke struktur. Tapi channel responsibility lebih ke behavior. Jadi ketika dipanggil, ya kan, itu di ini method yang chain, method yang dipanggil satu terus ke satu yang lain ke yang lain ke yang lain gitu ya. Nah, dekorator lebih ke state ya. Kayak misalkan kalau menambah kondimen ini nambah apa, nambah ini nanti nambah apa gitu. Itu state doang. Ya, atau field ya, nambah kayak nambah harga gitu. Dan mungkin bisa ini secara urutan bisa random. Tapi kalau method ini nggak boleh. Kalau COR nggak boleh. Dan COR bisa stop dimanapun teman-teman. Ya, misalkan eh ada if-nya gitu ya. Mana tadi? Ya istilahnya gini 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 bisa aja stop di sini gitu.
Kalau dekorator nggak bisa, dia harus sampai dasar, ya harus sampai base kelasnya, baru tuh, gitu ya. Dan juga dekorator kayaknya nggak bisa rekursif deh. Kalau ini kan bisa rekursif ya, bisa terus-terusan gitu. Kemudian mediator ya, mediator. Ini mirip sama fasad ya, sebenarnya. Jadi ini ada yang em, apa saling banyak ini ya, intertwine gini ya, si koneksi-koneksinya. Ini juga. Nah, dengan ada mediator, dia itu kayak penengah antara semuanya gitu. Mirip seperti fasad ya, fasad tapi itu intensinya adalah untuk klien dia menggunakan itu. Tapi ini itu dia lebih kayak memediasi semua kerumitan yang ada gitu ya. Jadi kayak seperti ini bentuknya. Jadi semua komponen ya itu punya mediator gitu. Dan mediator dia tuh punya beberapa komponen. Terus ketika komponen melakukan operasi apa gitu ya, dia akan react on A gitu. Dia akan ngapain? Dia akan manggil B, manggil C gitu ya. Jadi ini kayak orkestratornya gitu loh. Ya, dia kayak orkestratornya. Dan kekurangannya apa? Kekurangannya adalah cut object. Sama persis seperti fasad gitu ya. Ini juga single responsibility principle ya, untuk satu dialog itu ya semuanya aja ya. Sedangkan yang lain cuman khusus untuk masing-masing tugasnya gitu. Sedangkan tadi mediatornya untuk mengkoordinasi semuanya. Seperti itu guys. Nah, fasad sama mediator punya similar job ya. Organize collaboration between lots of tightly coupled classes. Oke, next memento ya, memento. Satu lagi nih sekalian sama visitor ya. Nah, memento itu design pattern yang digunakan saat kita mau melakukan snapshot satu objek ya. Kayak melakukan save satu objek ini ya. Kita mau save supaya bisa di-undo gitu. Tapi ini bukan terkait komen ya, beda lagi, bukan comment pattern. Ya, intentionnya beda. Kalau comment pattern kan menyuruh gitu ya, melakukan sesuatu. Tapi kalau memento itu lebih kayak mengesave suatu state yang nanti bisa dibalikin lagi gitu. Nah, ini contohnya kayak editor lah ya, kayak text editor, kita mau snapshot nih. Mau save, teksnya harus sesuai, kursor posisinya sesuai, stylenya sesuai, fontnya sesuai, ke dalam suatu objek yang namanya memento ya, interface. Interface sama memento, terus ya harusnya dia punya beberapa ini ya, fieldnya juga ya. Nah, ini nih, dia ada caretaker. Caretaker tuh kayak objek yang apa ya, mengisi memiliki kayak history of snapshotnya gitu loh ya. Originator itu adalah software yang ngebikin mementonya ya. Ini kan kalau save nih, save dia bikin suatu memento ya kan, ini mementonya ya. Ini state-nya apa, state-nya harus sesuai dengan ini ya. Nggak harus sesuai sih sama originatornya, tapi at least yang originatornya pengen save lah ya ke situ. Terus nah, ketika mau undo ya, dia juga punya originator nih. Kalau undo dia bisa restore memento. Di restore ini nanti dia akan ngeset lagi state-state sebelumnya gitu. Nah, gini nih ya. State sama dengan get state gitu. Ya, ini ada caretaker juga untuk nyimpan-nyimpan beberapa memento ini. Gitu. Dan mungkin hati-hati ya, caretaker ini bisa akan meledak ya secara size, karena kalau mementonya terlalu banyak yang di save, jatuhnya ya banyak sekali eh memori yang termakan gitu. Kalau mau sih mementonya di save benar-benar di hard disk ya, di SSD gitu, supaya nggak terbawa di memori. Ya, ini mungkin cocoknya untuk ini ya, untuk auto save di Microsoft Word gitu-gitu ya. Boleh sih pakai ini. Nah, itu memento teman-teman. Kata kuncinya adalah snapshot ya. Kekurangannya apa? Ya tadi ya, RAM ya. Kalau klien punya banyak memento, terus caretaker-nya harus nge-track
originator life cycle untuk bisa mendestroy memento yang sudah lama. Oke, seperti itu ya. Terakhir visitor ya. Visitor itu kayak design pattern yang membuat kita untuk memisahkan algoritma dari objek yang kita mau beroperasi. Ini aneh sih. Gua melihat ini kayak bingung gitu. Tapi kalau kalian lihat, sebenarnya tidak sesulit itu ya. Jadi anggap aja ada suatu kelas ABC gitu ya. Ada kelas ABC, tapi kita nggak bisa otak-atik ABC ini gitu ya. Kita nggak bisa otak ABC, tapi kita mau nambahkan behavior ke ABC ini. Nah, itu gimana caranya gitu. Misalkan kelas ABC-nya itu udah di production ya. Lebih baik jangan diganti, atau misalkan punya pihak ketiga gitu. Jangan diganti, nggak bisa diganti isinya. Nah, kita bisa pakai namanya visitor ini ya. Jadi visitor itu kita kayak mengextend suatu kapabilitas dari suatu kelas ya, di-extend ke objek lain gitu. Nah, contohnya ini sih. Contohnya misalkan ada em, visitor ya. Visitor ini anggap aja mau mengunjungi setiap node yang ada lah ya. Nah, di sini mungkin ada beberapa kelas nih, ada city, industri, sightseeing, dan lain sebagainya. Dan ini ada implementasinya sendiri-sendiri ya. Ini bukan abstrak ya, ini konkret. Nah, terus, em, nah ini yang nggak boleh diganti nih ya, city, industri, sightseeing, ini kelas yang nggak boleh diganti. Nah, tapi di dalam ini gimana caranya kita membedakan ya algoritma-algoritmanya? Apakah kayak gini gitu? Kalau node ini instance of city kita ngapain? Nah, ini kan ribet ya. Ini kan juga kayak semacam um, coupled gitu ya. Nah, kita bisa melakukan seperti ini. Jadi di class city ya. Nah, ini somehow nih kayak bisa diubah tapi sedikit lah yang ngubahnya gitu. Nah, ini dia bisa kayak melakukan accept tuh ya. Dia menerima visitor di city ini atau di objek lain ya. Makanya namanya visitor karena seperti itu. Karena kayak dia visit ini terus bebas visitornya mau ngapain gitu. Ini contoh nih, city ya, dia accept visitor, terus visitornya tinggal melakukan do for city this gitu. Sama seperti ini, do for city, city C ya. Nah, berarti nanti city ya, C, CITY titik accept visitor apa? Misalkan export visitor gitu. Jadi ini very very coupled teman-teman ya. Visitor sama city ini very coupled. Jadi kekurangannya adalah kalau misalkan si city ini berubah, si ini juga ikut berubah, ini berubah, kemungkinan juga ininya juga berubah gitu. Ya, itu kelemahannya ya dari visitor. Dan ini kelas diagramnya. Jadi ini klien ya. Ini contoh elemennya kayak tadi city, terus ada lagi apa tadi ya? Industri ya, sightseeing gitu. Nah, dia accept concrete visitor. Nah, concrete visitor ya kan, dia kasih implementasi di method ini. Kok gue mau visit A, ya misalkan industri atau city tadi, gue mau ngapain aja gitu. Dan di sini di concrete element ini yang nggak boleh digantikan tadi ya. Atau at least boleh lah kayak kita nego aja ke orangnya yang bikin kelas ini, bolehlah sedikit cuma nambahin ini doang kok, cuma nambahin kayak gini doang gitu ya. Udah stop sampai sini stop gitu, nggak apa-ngapain. Nah, ya harusnya dibolehin lah. Jadi visitornya dia melakukan something something, tapi ininya dia cuma melakukan sini. Jadi dia kayak kasih tahu, oh gua menerima loh visitor ini gitu. Jadi ini nanti bebas mau ngapain. Jadi ini kayak ke kotanya si concrete element gitu ya. Dia visit si concrete elemennya. Seperti itu guys. Ini contohnya ya tadi ya. Misalkan kita mau mengekspor XML, terus jadi kalau kita visit circle, dia mau ngapain nih? Misalkan mau gambar circle-nya, mau ngapain itu, bebas. Ya, yang penting ini jangan diotak-atik nih, yang sudah ada. Nah, pros and cons-nya open close principle udah pasti, ya kan? SRP juga bisa memindahkan beberapa versi of the same behavior the same class. Maksudnya gimana nih? Harusnya bukan SRP ya kok gini ya. Move multiple version of the same behavior to the same class.
Oh, mungkin seperti ini. Mungkin seperti visitor bisa macam-macam ya. Mau XML visitor atau mau nanti ada JSON gitu. Bisa beda-beda gitu. Jadi SRP termasuk. Oke, terus nah ini kekurangannya tadi ya, mengupdate semua visitor setiap kali a class get added or removed from the element hierarchy. Jadi misalkan gua nggak butuh somehow misalkan rectangle ini dihapus ya. Jadi ini harus tetap diupdate visitor-visitornya gitu. Nggak boleh ada yang minimal rectangle. Karena kalau nggak dia ngompelnya error nih. Ya kan? Anggap aja ini dihapus deh kelasnya gitu. Nah, visitor juga bisa ini nih punya necessary oh dia nggak punya akses ke private field dan method di elemen tersebut. Ya, kan dia sudah di ini ya. Dia kan udah di protect nih ya, by private gitu. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain untuk si private-nya gitu ya. Hmm, ya kurang lebih seperti itu sih guys, teman-teman. Oke, that's it untuk keseluruhan desain pattern ya. Sorry kalau gua mungkin terlalu cepat ininya. Soalnya gua juga kurang mendalami masing-masing ya desain pattern yang ini. Tapi gue paham lah maksudnya intentionnya gimana sama cara kerjanya kurang lebih gimana gitu. Dan sebenarnya gue pun juga pasti lupa kalau disuruh ulang lagi ya yang main kemarin gitu. Dan ya gue pesan ke kalian bahwa desain pattern ini bukan untuk kalian ingat hafal di otak ya, tapi untuk kalian pahami thought prosesnya seperti apa, kenapa orang bisa menemukan cara ini gitu ya. Terus kapan nih dipakai, bedanya sama yang lain apa, desain pattern yang lain, kasusnya seperti apa, itu jauh-jauh lebih penting daripada kalian menghafalin kelas diagram ya. So, itu aja teman-teman nasihat dari gua dan mungkin pengajaran dari gua ya untuk desain pattern ini. Nextnya kita nggak akan bahas desain pattern, kita akan bahas refactoring dan juga architectural pattern ya. So, itu aja teman-teman dari gua. Kalau masa terbantu boleh lakukan donasi ya di link saweria yang ada di deskripsi di bawah. See you di next video. Bye.